Saya tadi menerima berbagai keluhan tentang pengadaan tanah pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Kita tahu bahwa problem dari sekolah di Jawa Barat, selama ini kita abai menyiapkan sekolah baru, selama ini kita abai melakukan revitalisasi terhadap sekolah. Jumlah ruang kelas sangat terbatas, jumlah sekolah baru relatif tidak dibangun. Bahkan kalau lihat data statistik di tahun 2020 sama sekali kita tidak membangun sekolah atau nol. Nah, tentunya ini perlu langkah-langkah yang cerdas dan tepat. Dan salah satu problem dari pembangunan sekolah karena ini menjadi sorotan adalah harga tanah yang relatif mahal. Dan yang paling problem justru problem sekolah yang kurang itu terjadi di pusat-pusat kota, di kota Bandung, di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor, di Kota Depok, di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi dengan harga tanah yang sangat tinggi. Maka izinkan nanti barangkali komisi yang membidanginya untuk berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten kota, CQ Dinas Pendidikan. Strategi yang dilakukan menurut saya adalah pertama, mengakuisisi sekolah-sekolah swasta yang sudah tidak bisa bergerak secara regulasi dan fiskal, sehingga itu bisa diakuisisi kemudian dibeli oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah menggabungkan antara sekolah SMP dan SMA dalam satu bangunan. Jadi SMP dan SMA digabung dalam satu bangunan dalam sebuah wilayah seperti di Depok misalnya, di Kota Bekasi, karena itu akan mengefisienkan pembiayaan pengadaan tanah. Karena problem pengadaan tanah itu sangat urgent dan memiliki biaya yang sangat tinggi. Hal itu bisa dilakukan dalam upaya melakukan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Dan kalau berkaca pada ke sekolah swasta itu jangankan SMP dan SMA, SD saja sama TK satu hamparan dan satu halaman yayasan kelembagaan. Ini adalah bagian dari cara, karena apa? Karena kita punya tuntutan bahwa kita di tahun 2026, di tahun 2027 saya ingin lulusan SMP itu 100% terserap di sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat. Nah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD hari ini. Halo, izin pimpinan interupsi sedikit, mohon maaf. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin pimpinan, sebagaimana kita tahu bahwa kita di sini sudah melakukan banyak diskusi ke diskusi, banyak rapat ke rapat, banyak musyawarah ke musyawarah, termasuk dari paripurna ke paripurna. Diskusi rapat termasuk paripurna ini tentu adalah bagian dari pemerintah ini dalam menyelesaikan masalah-masalah. Namun sebagaimana kita tahu bahwa masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah yang telah lalu. Masalah-masalah lama, masalah-masalah yang terprediksi jauh-jauh hari, sehingga bisa diselesaikan dengan berbagai banyak diskusi termasuk dalam permusyawaratan kali ini. Pertanyaan saya, bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang baru muncul? Baru ada ketika pemerintah ini sedang melakukan musyawarah. Baru ada bahkan ketika pemerintah ini mengeluarkan kebijakan. Banyak hal, permasalahan-permasalahan baru yang itu justru dikeluarkan dari kebijakan dari pemerintah. Tidak sedikit saya mencatat, khususnya kami di Komisi 5, 15 kebijakan pemerintah ini di dunia pendidikan. Ada dua hal yang paling memberatkan, terutama untuk mereka yang ada di swasta. Salah satunya yaitu kebijakan terkait masalah ijazah, dan kedua adalah terkait PAPS. Terkait masalah ijazah, sebagaimana kita tahu, hingga ujung mereka perwakilan sekolah swasta bertemu rapat dengan seluruhnya, termasuk diwakili oleh pimpinan DPRD yaitu Pak Haji Acep Jamaluddin. Termasuk ketika rapat PAPS hingga akhir dapat diterima oleh Ketua DPRD yaitu Pak Haji Buki. Namun apakah rekomendasi-rekomendasi mereka itu dapat memberikan warna? Jangankan merubah, memberikan warna saja tidak. Yang saya harapkan dari pembicaraan ini, andai kata pemerintah tetap pada keputusannya, tidak merubah itu, tolong bisa menerima mereka secara langsung. Tolong agar dapat menerima, mendengar keluhan mereka secara langsung. Jangankan untuk menyampaikan hal tersebut secara langsung, melalui kita saja mereka terbata-bata menyampaikan hal tersebut.
Saya khawatir bahwa kami yang ada di DPRD provinsi ini dianggap tidak ada oleh mereka, karena jangankan untuk merubah keputusan, untuk membawa mereka terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Untuk menyampaikan langsung terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Sekali lagi saya mohon agar dapat diterima secara langsung. Untuk masalah keputusan PAPS, bahkan mereka sampai mengajukan gugatan ke PT UN. Saya yakin gugatan ke PT UN itu bisa mencerminkan keburukan pemerintah secara moralitas, karena tidak bisa menjembatani antara kebijakan mereka dengan masyarakat yang ada di dalam pemerintahan ini.